Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian semua baik-baik saja dan dahsyat luar biasa ya teman-teman. Hari ini saya mendengar tadi waktu di grup Telegram ya, bahwa lagi heboh, tiba-tiba dihebohkan berita Dogezilla terbang katanya. Dogezilla terbang, waduh, asli kontan langsung saya selidikin. Oh, lumayan juga saya pikir ya, dalam ya rentang waktu 1 jam tadi teman-teman ya, sudah terbang. Kalau saya buat ini tanggal 3 lah ya, dari sini sampai sini terbangnya sekitar 78% atau 80% lah, sekitar segitu. Nah, saya coba selidikin apa sih penyebabnya. Apa sih penyebabnya terbangnya ya. Kalau kita lihat teman-teman, dia holdersnya kan 275 ribuan ya, belum nyampe 300 ribu. Kemudian saya selidikin, ternyata penyebabnya adalah ini dibakar ya, di burn. Jadi hari ini sudah di burn berapa banyak gitu ya. Jadi coba kita hitung dulu di burn. Di burnnya cukup banyak loh teman-teman ya. Perhatikan teman-teman, ini kan jumlah supply-nya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 69 juta. Ya, 69 juta kuadriliun. 69 ribu sextiliun. Wah, mau ngomong berapa lagi nih? Ya, jadi kalau Anda beli 100 ribu aja, kalau nggak salah udah bisa dapat 5 kuadriliun ya, kalau nggak salah. Banyak banget lah, ngomongnya aja udah susah. Namun kita melihat di sini, ini yang saya buka ini walletnya 0000 DET belakangnya. Jadi tadi itu sebetulnya dia sudah burn itu cukup banyak loh ini ya. Ini 90, 1, 2, 3, 4, 5, 90 ribu kuadriliun nih. Sudah di burn tadi ya, 7 jam yang lalu, berarti jam 10 ya. Ini kan jam 17. 7 jam yang lalu itu udah di burn itu 90 ribu, 69 ribu, dan 42 ribu kuadriliun ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya betul. Jadi kalau di jumlah-jumlah ini 11 berarti 111, berarti 200 ribu kuadriliun yang sudah di burn 7 jam lalu loh. 7 jam lalu begitu ya. Namun kelihatannya kalau kita lihat teman-teman, ini ada di burn lagi sepertinya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 4,5 kuadriliun lagi seperti itu ya. Ada yang ditransfer ini dari Hotbit ke wallet burn seperti itu. Intinya ini di burn semua nih teman-teman. Burn. Nah seperti itu, sehingga ya terjadilah lompatan seperti ini. Dan di samping itu teman-teman, tadi saya sempat menangkap ada yang belanjanya cukup banyak loh, cukup banyak sampai ribuan dolar ya kalau nggak salah seperti itu. Jadi ini sebetulnya sinyal yang baik teman-teman. Nah waktu itu kan saya sudah pernah bilang kan teman-teman, bahwa kalau di Dogezilla Anda harus sabar sekali, harus sabar banget. Karena apa? Memang jumlahnya itu banyak banget begitu ininya, supply tokennya ya. Coba waktu itu saya sudah bikin juga thumbnailnya begitu ya teman-teman. Saya udah bilang asal Anda sabar banget, ini bisa mengubah masa depan keuangan Anda loh. Dogezilla ini ya. Soalnya proyeknya kan jelas sebetulnya. Sebentar ya, saya coba carikan ya.
Nah ini teman-teman, saya udah bilang ini kan waktu itu Dogezilla. Asal Anda sangat sabar sekali, bisa jadi token ini mengubah nasib keuangan Anda. Saya sudah bilang itu tanggal 19 Desember yang lalu teman-teman. Karena saya melihat, kenapa saya bilang begitu ya teman-teman, coba kita lihat kembali ya websitenya. Kalau kita lihat websitenya, mereka kan lagi membuat ini ya teman-teman, coba ya, Dogezilla Vault, Dogezilla First, dan Zilla Swap. Nah ini tiga ini kan sebetulnya utilitas utamanya ya teman-teman. Dan ini memang butuh waktu memang untuk dibuatnya begitu. Bahkan ada kemungkinan mereka akan masuk metaverse kalau nggak salah. Kita ya coba lihat ya teman-teman. Why we made Dogezilla? Nah Zilla First. Ini kalau udah nyerempet kata first ya paling nggak jauh-jauh, paling ya ke metaverse kan maksudnya, NFT, marketplace. Jadi kan sebetulnya garis besar dari token ini, bisnisnya itu kan adalah Zilla Vault, Dogezilla Vault. Nah ini Zilla First, ini game ini pasti, ini Zilla Swap. Swap-swapan itu kan berarti kayak pancake swap, seperti itu. Saya udah jelasin loh waktu itu. Cuman kan memang belum jadi. Jadi saya rasa mereka mau buat yang bagus, makanya update perkembangan roadmap projectnya terkesan sepertinya agak lama. Makanya mereka udah bilang 10 commandments dari awal di Twitternya, bukan? Begitu. Nah, ini kalau Anda klik-klik juga belum ada apa-apa di websitenya, teman-teman. Begitu ya. Nah, baru ada tindakan yaitu pembakaran sehingga memicu terbangnya ini harga tokennya, teman-teman. Ya, market cap-nya juga masih 89,4 juta seperti itu. Nah, cuman ada cumannya, teman-teman. Ini di Twitter officialnya ya teman-teman. Nih ada tertulis begini. Ini saya terjemahin bahasa Indonesia ya teman-teman. 17 jam yang lalu, berarti sekitar jam 10 atau setengah 11 tadi pagi. Mereka menulis begini, 25% ya LP token burn akan dimulai 24 jam berikutnya dan terakhir 4 hingga 20 minggu. Nah tuh, apa itu coba artinya? Jadi, saya berpikir begitu 25% dari LP token akan di-burn 24 jam berikutnya. Ini kan sudah 17 jam. Berarti kan tinggal 7 jam, ya kan? Nah, kalau tinggal 7 jam, sekarang sudah jam 17. Ya, saya rasa mungkin ya jam-jam 12 nanti malam ya. Seperti itu, jam 12 nanti malam. Kira-kira begitu. Nanti kita nantikan aja apakah terjadi atau tidak. Dan mereka bilang bahwa dan terakhir. Nah, kalau bilang 25% LP token burn akan dimulai 24 jam berikutnya, berarti nanti jam 12 malam dan terakhir 4 hingga 20 minggu. Wah, berarti ini akan ada pembakaran besar-besaran non-stop sampai 20 minggu. Kalau saya hitung-hitung secara kalender saya, teman-teman, kalau 4 minggu sebulan, berarti ini akan ada pembakaran terus-menerus sampai mungkin sampai bulan Mei ya. Kami tidak akan mengumumkan ketika burn karena sell sebelumnya saat flash burn. BSC scan akan menunjukkan pembakaran. Jadi Anda tinggal ngecek aja katanya begitu. Kami nggak akan umumin kapan mau burn, pokoknya tiba-tiba di burn aja. Nah, jadi perkiraan saya kalau mereka misalnya burn sampai 20 minggu, teman-teman, ya. Ini kan yang di burn hari ini berapa ya itu tadi ya? Anggaplah 200 kuadriliun begitu ya. Nah, kalau perkiraan saya ini 1 2 3 4 5 204,5 katakanlah 300 lah ya. Anggaplah segitu. Anggaplah 300 kuadriliun sekali ngeburn begitu ya. Ini estimasi aja gitu. Kalau mereka udah bilang 25% LP token akan di-burn, ya Anda perkirakan sendiri lah ya, kira-kira berapa ini nanti kira-kira sisa total supply-nya kalau di-burn terus. 69 juta seperti itu. Kalau seandainya mereka bisa burn katakan 30% totalnya ya, kan mereka bilang kan sampai Mei. Ini kan sampai Mei ya. Begitu sampai 20 minggu ya. Jadi sementara kalau saya lihat di sini yang udah di burn itu baru 3,9%, masih dikit banget ini teman-teman. Masih dikit banget. Jadi kalau andaikanlah misalnya
totalnya ya diakumulasi begitu sampai bulan Mei 30 sampai 50% lah di burn misalnya, setengahnya begitu ya, optimisnya aja nih. Jadi ini menjadi 35 lah ya, 35 juta kuadriliun kira-kira begitu. Wah, udah sangat sedikit sekali. Saya nggak tahu ya kira-kira nanti harganya berapa begitu. Kalau saya sih secara pribadi saya sudah akumulasi terus ya Dogezilla ini karena saya lihat memang proyeknya jelas, hanya memang butuh kesabaran tingkat tinggi. Terus terang saya harus akui. Ya teman-teman, jadi berharap sih ya terobosan-terobosan mereka ini tahun-tahun ini rilis, kita harapannya begitu teman-teman ya, seperti itu. Nah ini kalau kita lihat dari segi release date Q2 2022 katanya mereka ya, ini akan ada terobosan lah ya. Sebentar kita lihat dulu ya teman-teman. Zillaverse, oh ya Zillaverse-nya ini Q2 2022. Jadi ya setelah bulan April tentunya, setelah bulan Maret ya. Jadi ya bulan-bulan April sampai Juni tahun ini ya kita akan melihat bagaimana Zillaverse NFT mereka, marketplace-nya ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kemudian ya yang lain kalau saya lihat ya Dogezilla Vault for a Saver. Nah ini yang saya selalu bilang ya, mereka mau membuat mungkin mirip-mirip seperti audit begitu ya, tapi memang screening lah ya, screening supaya rakpul sama scam itu ya kedetek dari awal, sehingga ya kita nggak dirugikan terus begitu teman-teman. Itu maksud mereka. Nah ya, cuma kita belum tahu itu kapan launchingnya, seperti itu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi perkiraan saya ini waktu itu saya udah buka ya. Perkiraan saya teman-teman ini masih akan ngepam lagi karena ya kita tunggu aja. Ini tadi baru dibakar sedikit, bisa tembus sampai 70-an% dan sekarang nih settle di 30% lah ya. Dengan pembakaran sedemikian, katakan tadi 210 ya, 210.000 kuadriliun ya, begitu. Jadi masih dikit sebetulnya, masih dikit. Jadi baru sedikit dibakar, udah terbang 70-an% dan steady state di 32%, begitu. Masih sedikit loh. Jadi kalau kita bermimpi misalnya umpama kalau boleh, gitu kan ada juga orang yang sirik bermimpi aja nggak boleh, ya teman-teman. Nah, kalau dengan pembakaran katakanlah 300.000 kuadriliun terbang 30%, ya, coba kita hitung dulu kalau pakai kalkulator. Kalau boleh loh ya, begitu. 300.000 kuadriliun, satuannya pakai kuadriliun aja belakang, ya. Bagi 30% misalnya. Jadi tiap 10.000 kuadriliun naik 1%. Kira-kira begitu, teman-teman. Kira-kira loh ya, kira-kira. Tapi ini nggak saklek loh ya, begitu. Jadi ya pikir-pikir sendirilah. Misalnya 1% setiap 10.000 kuadriliun ya. Nah 1% tiap 10.000 kuadriliun. Jadi andaikan misalnya dibakar 39 juta, 35 lah ya. 35 juta kuadriliun. Kan tadi udah kan, per 1 kuadriliun kan naik 1%. Ini bagi 10.000. Nah, ya naiknya segitu. Kali 100%, teman-teman. Nah, tuh. Ya, kemungkinan akan naik berapa itu? 350.000%. Tapi ini baru perkiraan lo ya. Jangan ditelan bulat-bulat. Ini kan taksasi kasar, kira-kira begitu. Oke, teman-teman ya. Saya hanya memperkirakan. Dan saya cuma bilang I cannot imagine that. Hanya begitu saya bilang. Ini mereka sudah tulis ya. Jadi sebaiknya Anda rajin memonitor ya media sosial mereka, terutama Twitternya, di grup-grupnya juga teman-teman ya. Nah ini another burn. Ini apa ini? Ini another burn. Coba kita lihat ya. Luar biasa mereka ini loh. Gitu. 69 1 2 3 4 5 69.000 kuadriliun begitu. Ini 7 jam lalu ya. 7 jam lalu berarti jam 10. Coba kita lihat.
Oh, yang ini ya, yang ini. Begitu, teman-teman. Oke deh, pokoknya mantap lah. Pokoknya menurut saya loh ya, menurut saya sih mantap karena saya kan tipenya sukanya long term, teman-teman. Begitu. Kalau saya tipenya sukanya long term. Jadi lebih bagus bagi saya ngambilnya long term sehingga saya juga tenang, bisa berpikir lebih matang begitu ya, sehingga saya bisa menempatkan dana cukup besar misalnya begitu. Daripada misalnya saya main-main micin gitu dapat 300-400%. Tapi ya kalau Anda seperti itu dalam sekejap sejam 2 jam langsung 300%, sejujurnya berani nggak Anda taruh 1 juta di sana? Kalau saya sih mikir ya begitu, karena banyak sekali kasus rakpul sama scam. Jadi ngeri soalnya begitu ya. Jadi kalau saya mau main short term begitu, saya harus pastikan dulu bahwa waktu saya cukup. Setidaknya dalam 2-4 jam ke depan untuk memonitor. Karena nggak bisa ditinggal. Begitu ditinggal, pulang-pulang udah rata bumi. Kan bahaya gitu loh. Ya, saya harus pastikan 2-4 jam saya bisa standby. Kalau nggak bisa, saya nggak mau ngambil. Ya kalau misalnya setelah saya nggak ngambil, habis itu terbang 500%, ya sudah, ikhlas. Harus begitu teman-teman. Jangan merasa, wah gimana gitu. Tapi ingat teman-teman ya, ini juga saya mau kasih tahu, udah disampaikan ya, bahwa setiap penjualan akan dikenakan pajak 25%. Jadi hati-hati, jangan ngamuk-ngamuk nanti kalau pas sudah mau di-sell, kok nggak bisa. Tahu, udah dibilang pokoknya dari awal. Ya, jadi mereka ini ingin Anda menjadi holder jangka panjang, itu aja sih intinya. Tapi nggak dilarang juga jualan, tapi ya dinaikin pajaknya. Ya kan sah-sah aja gitu. Setiap pembelian tidak akan dikenakan pajak untuk 24 jam berikutnya. Nah loh, ya. Jadi sekarang ini Anda tidak akan dikenakan pajak seperti itu 24 jam berikutnya. Oke ya teman-teman, bagus ya. Jadi mumpung sekarang masih murah, silahkan ya. Rasanya Anda beli 100-200 ribu aja udah langsung dapat kuadriliun jumlah tokennya. Seperti itu. Oke teman-teman, segitu aja review singkat dari saya tentang Dogezilla. Menurut pendapat saya nanti malam ini mau terbang lagi. Tapi do your own research ya teman-teman. Jangan terpengaruh dengan apa yang saya bilang. Kalau menurut Anda nggak pas ya sudah, jangan dibeli kan begitu. Disclaimer on ya teman-teman. Oke, sampai jumpa pada konten atau review selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar. And see you at the top.